Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarod Alexis Sajati, NIM G002337 dari kelompok A5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang faring, jantung, dan diafragma. Yang pertama ada faring. Faring dibagi jadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang pertama ada nasofaring, yaitu yang berbatasan dengan kavum-nasid dan orofaring. Nasofaring terletak di skeletopis vertebra cervicalis 1 sampai 2. Lalu strukturnya ada koa naik, lalu optai, lalu tonsila pharyngeal, lalu ada torus tubarius, lalu torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Lalu setelah nasofaring ada orofaring, terletak setinggi VC2 hingga VC3. Untuk strukturnya ada isthmus falcium, lalu arcus palatoglossus, lalu arcus palatopharyngeus, lalu fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Lalu selanjutnya ada laringofaring, terletak pada skeletopis VC3 hingga VC5. Untuk strukturnya ada fossa piriformis dan athitus laryngealis. Lalu ada selanjutnya vaskularisasi dan inervasinya. Untuk arterinya, bagian atas berasal dari arteri carotis externa. Jadi ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngeal ascendens, arteri lemmalis. Lalu bagian bawah berasal dari truncus thoracocervicalis, dari arteri subclavia. Jadi ada arteri thyroidea inferior. Lalu untuk tonsilla palatina mendapat suplai darah dari ramus tonsillaris, yaitu arteri facialis. Lalu untuk venanya ada plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior, dan vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Lalu untuk inervasinya dari sensorik itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Lalu untuk motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya jantung. Jantung yang pertama dari struktur eksternal. Di struktur eksternal itu jadi pertama ada apex, basis, dan fascias. Untuk apexnya ini musim jantung jadi mengarah ke pinggang kiri. Lalu ada basis yang mengarah ke bahu kanan. Lalu ada fasciasnya, ada fascias diafragma, pulmonal, dan sternocostal.
pada setiap spesiesnya ini ada struktur khas sendiri-sendiri seperti bagian sternokostalnya terdapat sinus yang dilalui arteri koronaria. Lalu selanjutnya juga ada pembungkus atau perikardium. Jadi perikardium ini adalah berupa lapisan yang membungkus jantung. Terus perikardium ini ada dua, yaitu perikardium fibrosum dan serosum. Untuk yang serosum ini ada dua lagi, yaitu yang visceral sama parietal. Lalu di antara kedua itu ada suatu ruang yang disebut cavum pericardi, dan di dalam ruang itu ada cairan serosnya yang disebut liquor pericardi. Lalu lanjut ke struktur internalnya. Yang pertama ada atrium dexter. Jadi ada bagian yang halus dan ada bagian yang kasar. Yang bagian yang halus ini sinus venorum cavarum. Lalu yang bagian yang kasar ada seperti otot-otot ini disebut nucleus pectinati. Lalu ada septum. Septumnya nama septum interatrial. Lalu ada fossa ovale. Lalu selanjutnya ada atrium sinister. Ini atrium sinister. Dia ada sinus venorum cavarum, lalu ada auricula dan fossa ovalis. Nah, lalu juga ada valvular foraminis ovale. Lalu ini merupakan muara dari vena pulmonaris sinistra dan dextra. Lalu yang sebelumnya ini yang merupakan muara dari vena cava superior dan inferior. Lalu akan dilanjutkan ke ventricle sinistra. Lalu yang atrium maksudnya atrium dilanjutkan ke ventricle dextra. Lalu yang sinistra akan dilanjutkan ke ventricle sinistra. Nah, lalu ada ventricle dexter. Yang ini. Jadi ada struktur di sini, ada trabecula carneae. Terus ada penyusunnya itu musculi papillaris, chorda tendineae. Juga ada rigi-riginya. Lalu ada bundle of his, dan juga ini ada katup tricuspidalis. Lalu ventricle dexter ini akan mengalirkan darah ke pulmo. Lalu ventricle sinister
ya ini memiliki lapisan otot paling tebal, lalu terdapat juga musculi papillaris, katod mitral, lalu chorda tendinea, dan ventricle sinister ini akan melanjutkan darah dari atrium sinister ke aorta, lalu akan melanjutkan ke sistemik. Selanjutnya ada katup. Jantung ini memiliki struktur lain berupa katup dan skeleton atau skeleton cordis yang ini di sekeliling katupnya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium dan tempat perakatan katup-katupnya. Lalu juga berfungsi sebagai isolator atau impuls antara atrium dan ventricle. Jadi terdiri dari apa? Jadi terdiri dari annulus fibrosum, triclinium fibrosum, dan pars membranacea. Lalu untuk katupnya sendiri ada katup semilunaris dan atrioventricular. Untuk yang semilunaris ini jadi ada aorta dan arteri pulmonaris. Lalu yang untuk atrioventricular, katup atrioventricularnya ada katup mitral dan katup tricuspidales. Lalu untuk mekanisme katupnya ini menggunakan tekanan dari darah itu sendiri. Jadi pada saat sistol, maka ventrikel akan kontraksi yang membuat otot-otot di ventrikel itu memendek. Lalu karena volumenya mengecil, maka tekanannya jadi tinggi. Terus darahnya terdorong dari dalam ke luar. Terus ketika tekanan darah yang tinggi ada pada atrium, maka katupnya akan membuka ke ventricle. Terus ketika tekanannya lebih tinggi pada ventricle, maka katupnya akan menutup. Terus untuk jantung ini letaknya pada mediastinum bagian tengah atau media. Mediastinum itu apa? Mediastinum itu adalah ruang dalam cavum thorax di antara kedua cavitas pleuralis. Terusnya ada bidang dari angulus sternum lurus secara horizontal ke belakang. Ini akan membagi bagian mediastinum superior dan inferior. Jadi untuk bagian-bagiannya ada mediastinum superior, anterior, medial, dan posterior. Untuk mediastinum superior ini membentang dari apertura superior thorax sampai ke transversus thoracic. Untuk isinya apa saja? Pertama ada thymus, trachea, esophagus, arcus, aorta, terus lalu vena, brachiocephalic, lalu intercostalis, vena cava inferior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, lalu ductus trachea dan nervi kecil lainnya. Lalu untuk mediastinum inferius
Untuk bagian yang anterior terletak di anterior perikardium, diikuti posterior sternum dan musculus staphylococcus thoracis. Isinya motif limfonodus, lemak, jaringan ikat longgar, dan sisa sebagian kecil timus. Lalu yang media terletak di antara cavitas pleuralis dextra dan sinistra. Untuk isinya ada jantung atau core, lalu perikardium, nervus phrenikus, pangkal aorta, lalu arteri dan vena pulmonaris, vena cava, dan bronchus primer. Lalu yang mediastinum inferior, bagian posteriornya, terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Isinya esophagus, aorta, pars thoracica, lalu vena siccus dan hemesiccus, ductus thoracicus, nervus vagus, dan truncus sympathicus, lineus nervus splanchni. Lalu ini ada diafragma. Diafragma ini ada 3 pars, yaitu pars sternalis, pastralis, dan lumbalis. Lalu pada pars sternalis terdapat trigonium sternocostellare, lalu biliary artery, vena epigastrica superior, dan vasa lymphatica. Lalu untuk pars costalis pada samping kiri dan kanannya berbentuk kubah. Lalu pas lumbalis ada arcus lumbrosacralis medialis, lalu ligamentum arcuatum mediale yang merupakan penebalan dari fascia solus psoas major, lalu arcus lumbrosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumbrorum. Lalu ada centrum tendineum, bagian tengahnya terdapat hiatus aorta setinggi VTH 7 yang dilalui aorta, ductus thoracicus, vena siccus, dan hemesiccus. Lalu hiatus esophagus, ini terletak setinggi VTH 10. Lalu foramen vena cava amalgani setinggi ini VTH 12, lalu dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenikus, dexter, dan vasa lymphatica. Untuk neurovascularisasinya, ada arteri phrenica inferior, lalu arteri phrenica superior, arteri pericardiophrenica, arteri musculophrenica, dan ada drainase vena paralel dengan arterinya. Lalu untuk inervasinya, nervus phrenicus dari nervus spinalis C3 sampai C5. Sekian dari saya. Terima kasih.